Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya, dan salah satunya adalah dengan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pada semester 2 ini. Kali ini Pak Guru akan memberikan latihan soal untuk persiapan penilaian tengah semester 2 atau penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke pembahasan soal, akan Pak Guru sampaikan beberapa materi yang harus disiapkan dan dipelajari agar ketika anak-anak mengerjakan soal penilaian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing bisa mengerjakan dengan baik dan sukses. Pelajaran yang harus disiapkan dan dipelajari yaitu pada pelajaran ke-6, indahnya saling membantu, yang meliputi anak-anak mengamati gambar yang ada di pelajaran ke-6 itu. Kemudian membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Memahami arti Quran Surah Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Kemudian anak-anak juga harus mengetahui kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Pada pelajaran ke-7, anak-anak juga harus mempelajarinya, yaitu tentang menerima qadha dan qadar, yang meliputi memahami makna qadha dan memahami makna qadar. Kemudian pelajaran yang terakhir yang harus disiapkan anak-anak agar bisa mengerjakan soal penilaian tengah semester dengan baik dan sukses, yaitu pada pelajaran ke-8, senangnya berakhlak terpuji. Di antaranya berbaik sangka, simpati, bersikap toleran, hidup rukun, dan hormat patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Mari anak-anak kita masuk ke pembahasan soal latihan penilaian tengah semester genap. Soal yang pertama, KD 3.1. Perhatikan penggalan Quran Surah Al-Maidah ayat 3 berikut ini. Min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Hukum bacaan pada lafaz yang bergaris bawah adalah titik-titik. Min dinikum, coba diperhatikan, nun sukun bertemu dengan dal, itu dibaca ikhfa. Min dinikum. Kemudian yang kedua, fala takhshawhum wakhshawun. Ada mem sukun bertemu dengan wawu anak-anak. Huruf wawu adalah huruf idhar. Apabila ada mem sukun bertemu dengan wawu, maka dibaca idhar syafawi. Jadi jawaban yang benar adalah yang pertama dibaca ikhfa, yang kedua dibaca idhar syafawi. B jawabannya. Kedua, perhatikan transliterasi berikut. Innallaha alimun khabir. Penulisan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang benar adalah Innallaha alimun khabir. Ya anak-anak. Yang ketiga, perhatikan penggalan Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian setelah anak-anak sudah memperhatikan ini, coba dirangkai anak-anak. Yang pertama adalah
Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Kemudian yang kedua, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nomor 3, fala takhshawhum wakhshawun. Nomor 4, wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Nomor 5, wa raditu lakumul Islam madina. Ketika anak-anak melihat soal di pilihan ganda seperti ini, sudah banyak ayat-ayat yang ditampilkan, maka yang harus disiapkan adalah anak-anak juga harus menghafalkannya. Ingat pesan Pak Guru ya. Surah Al-Maidah ayat 2-3 dan surah Al-Hujurat ayat 12-13 dihafalkan agar anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Pertanyaannya, pada soal nomor 3 ini disuruh untuk mengurutkan Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang benar, yaitu Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Kemudian dilanjutkan dengan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi urutannya yang benar adalah 1, 3, 2, 4, dan 5. C jawabannya. Kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan penggalan Quran surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri. Kemudian lanjutkan ayat di samping. Kelanjutan dari ayat di samping adalah titik-titik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Paham ya anak-anak ya? Nomor 5. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dari arti Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut, perilaku yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Acuh pada lingkungan sekitar kita, B. Mengenal satu sama lainnya, C. Membanggakan diri sendiri, D. Membeda-bedakan dalam bergaul. Jawaban yang benar adalah mengenal satu sama lainnya. Karena artinya ya, arti yang ada di soal itu jelas, perintah untuk saling mengenal. Mudah kan anak-anak? Nomor 6. Ahmad setiap hari selalu mengingat pesan dari orang tua agar tidak meninggalkan kewajiban seorang mukmin karena sudah akil balik. Maka dari itu ketika waktu sholat fardu telah tiba, Ahmad selalu bergegas untuk melaksanakan dan berusaha tidak meninggalkannya walaupun ia sibuk belajar. Perilaku terpuji Ahmad dalam pernyataan di atas adalah titik-titik. Ahmad selalu mengerjakan kewajibannya sebagai seorang mukmin meskipun dia itu capek, kemudian sibuk, tapi tetap melaksanakan sholat. Perilaku terpuji yang dilakukan oleh Ahmad adalah A. Perilaku berani berkorban, B. Perilaku semangat belajar, C. Perilaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, D. Perilaku pantang menyerah. Apa jawaban yang benar anak-anak? A, B, C, atau D? Kita cermati soalnya. Di soal tersebut Ahmad berhubungan langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat. Berarti perilaku terpuji yang dilakukan Ahmad adalah perilaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya anak-anak ya? Nomor 7. Perhatikan ayat dan arti pada tabel di bawah ini. Nomor 1, 2, 3, 4. Coba anak-anak perhatikan sejenak. Di nomor 1, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kemudian nomor 2, wa raditu lakumul Islam madina. Nomor 3, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nomor 4, innallaha 'alimun khabir. Disesuaikan artinya ya.
Dari tabel di atas, penggalan masing-masing ayat yang sesuai dengan arti adalah titik-titik. Kalau tidak hafal, susah ya anak-anak ya. Tidak apa-apa, masih ada waktu. Semangat belajar ya anak-anak ya. Dengan belajar bersama Pak Guru ini, insya Allah nanti ketika ada soal yang mirip atau yang sama dengan soal yang diberikan oleh Pak Guru ini, anak-anak akan dapat mengerjakan dengan baik, dengan mudah. Kita cocokkan. Pada nomor 1, yang cocok dengan artinya adalah D. 1.D. Kemudian nomor 2, waraditu lakumul Islam madina A. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nomor 3, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya adalah pada B. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian yang keempat, innallaha alimun khabir. Pasangannya adalah C. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi jawabannya adalah 1 D, 2 A, 3 B, 4 C. 1 D, 2 A, 3 B, 4 C. Jawabannya yang benar adalah D. Nomor 8. Perhatikan penggalan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 di samping. Inna akramakum indallahi atqakum. Isi pokok pada penggalan ayat tersebut adalah sungguh orang yang bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jawaban yang benar adalah B. Orang yang bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ke KD 3.4 tentang beriman kepada qada dan qadar. Nomor 9. Ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan makhluk atau ditetapkan sejak zaman azali disebut titik-titik. Jawabannya apa anak? Ketentuan atau ketetapan Allah sebelum menciptakan makhluk atau ditetapkan sejak zaman azali. Jadi sebelum kita itu diciptakan Allah sudah menentukan, yaitu qada ya. Jawabannya adalah qada. Nomor 10. Malik sekarang duduk di kelas 6. Tidak lama lagi akan menghadapi ujian sekolah. Malik selalu belajar dengan sungguh-sungguh agar nantinya bisa mengerjakan ujian dengan baik. Malik juga bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kemudahan. Perilaku Malik menunjukkan mengimani pada A. Allah, B. Nabi dan Rasul, C. qada dan qadar, D. hari kiamat. Jawaban yang benar adalah qada dan qadar. Nomor 11. Perhatikan pernyataan di bawah ini. A. Matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam sebelah barat. B. Kematian seseorang tidak bisa diketahui siapapun. C. Harun belajar dengan giat agar mendapatkan prestasi yang baik. D. Setiap makhluk yang diciptakan Allah memiliki rezeki masing-masing. Dari pernyataan di atas yang merupakan contoh qada adalah titik-titik. Jadi tadi pengertian qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah sebelum menciptakan makhluknya. Berarti apa saja anak-anak? Matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam sebelah barat. Itu qada. B. Kematian seseorang tidak bisa diketahui siapapun. Itu juga qada. Kemudian yang D. Setiap makhluk yang diciptakan Allah memiliki rezeki masing-masing. Itu juga qada. Jadi yang
Merupakan contoh kodok adalah A, B, dan D. Jawaban yang benar D. D, B, dan A. Kita lanjutkan nomor 12. Santi akhir-akhir ini merasakan tubuhnya terasa mudah lelah, malas melakukan kegiatan. Kemudian Santi pergi ke dokter untuk konsultasi dan berobat. Setelah diperiksa, Santi divonis mengidap penyakit yang sulit untuk disembuhkan, yaitu sakit diabetes karena pola makan yang salah dan malas berolahraga. Dari pernyataan di atas, sikap Santi yang benar dalam menghadapi sakitnya adalah titik-titik. Anak-anak, di soal kelas 6 ini soalnya panjang. Anak-anak juga ketika mengerjakan harus teliti, harus mencermati pesan yang ada di dalam soal itu, maksud yang ada di dalam soal itu. Kalau anak-anak malas membaca, ya susah untuk mengerjakan soalnya, susah untuk mencari jawabannya. Maka dari itu anak-anak harus cermat dan teliti membaca soalnya. Kita lanjutkan ke nomor 12 ya. Dari pernyataan di atas, sikap Santi yang benar dalam menghadapi sakitnya adalah titik-titik. Santi diberi penyakit oleh Allah dan divonis oleh dokter tidak bisa disembuhkan. Ya, sikap yang baik, yang terpuji, yang harus dihadapi oleh Santi adalah A. Putus asa dan tidak mau melakukan apapun karena hidupnya sia-sia. B. Sabar menjalani hidup dengan penuh semangat dan berobat. B. Sabar menjalani hidup dengan penuh semangat dan berobat serta selalu berdoa. C. Berobat ke sana kemari serta mencari dukun yang ampuh agar cepat sembuh. D. Menerima sakitnya dengan lapang dada tanpa melakukan usaha apapun. Mana sikap yang benar yang harus dilakukan oleh Santi dalam menghadapi penyakitnya tersebut? Ya, betul. Jawaban yang benar adalah B. Sabar anak-anak. Sabar menjalani hidup dengan penuh semangat dan tetap berobat serta selalu berdoa kepada Allah SWT. Nomor 13. Qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluknya. Qadar disebut juga dengan takdir. A jawabannya. 14. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Isi pokok dari penggalan ayat di atas adalah A. Pasrah terhadap semua yang terjadi pada kita karena semua sudah ditentukan. B. Menyerahkan semua kepada Allah SWT tanpa melakukan usaha. C. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang hingga dia mau berusaha merubahnya. D. Melakukan sesuatu untuk memenuhi keinginan dan berfoya-foya dalam hidup. Jawaban yang benar adalah C. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang hingga dia mau berusaha merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nomor 15. Melihat nilai ulangan Ali yang selalu kurang bagus, guru dan teman-teman Ali memberikan dorongan, motivasi kepada Ali untuk semangat dalam belajar. Karena merasa mendapat dukungan dan perhatian, ia sangat senang sehingga tergugah hatinya untuk semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Akhirnya membawa hasil nilai yang bagus. Dari pernyataan di atas, apa yang dilakukan Ali termasuk dalam takdir? A. Mu'alak, B. Mu'alaf, C. Mubrom, D. Mukalaf. Takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya seperti kematian. Karena Ali belajar kemudian menjadi pintar, berarti ini termasuk takdir yang bisa dirubah anak-anak. Maka dari itu jawaban yang benar adalah takdir mu'alak. Nomor 16. Dan dia Allah memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dari arti Quran surah At-Tolak ayat 3,
Perilaku yang dapat kita teladani adalah titik-titik. A. Takabur, B. Takdir, C. Tasamuh, D. Tawakal. Jawaban yang benar adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 17. KD 4.4. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan memiliki sikap dan rasa. Salah satunya yaitu simpati. Yang dimaksud sikap simpati adalah titik-titik. A. Perasaan senang melihat penderitaan orang lain yang dia tidak sukai. Benar apa salah ini anak-anak? Salah. B. Perasaan kebersamaan dan dapat merasakan kesedihan yang dialami orang lain. C. Percaya dan yakin terhadap apa yang diucapkan dan dilakukan orang lain. D. Menyampaikan kabar pada orang lain sebagaimana yang diterimanya dari medsos. Mana jawaban yang benar? Simpati, yaitu perasaan kebersamaan dan dapat merasakan kesedihan yang dialami orang lain. Itu simpati. Kita lanjutkan nomor 18. Perhatikan gambar di samping. Ada dua anak yang menjenguk temannya. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa terhadap orang lain kita harus memiliki sikap titik-titik. A. Sabar, B. Syukur, C. Simpati, D. Santun. Apa anak-anak jawabannya? Simpati. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu namanya simpati. 19. Pada tanggal 26 Januari 2020 di Kabupaten Blitar terjadi musibah banjir bandang yang sangat besar sehingga banyak rumah yang roboh. Semua barang yang dimilikinya hanyut dan tertimbun tanah. Di samping itu juga ada warga yang meninggal dunia. Akibat banjir tersebut banyak penduduk yang mengungsi karena tidak memiliki tempat tinggal. Dari pernyataan di atas, perilaku yang harus kita lakukan adalah A. Menyalahkan karena suka menebang pohon sembarangan, B. Membiarkan saja karena akibat dari ulahnya sendiri, C. Berkunjung ke lokasi untuk memfoto saja, berselfie-selfie, D. Mendoakan agar selalu sabar dan memberi bantuan semampunya. Perilaku yang harus kita lakukan adalah D. Mendoakan mereka agar sabar dan memberi bantuan sesuai dengan kemampuan kita. 20. Jika ada seseorang yang sedang tertimpa musibah, seharusnya memberikan semangat dan menghiburnya supaya tidak merasa sedih dan susah. Sehingga orang yang terkena musibah akan merasakan titik-titik. Merasakan apa anak-anak? Trauma, gelisah, atau putus harapan? Tidak semuanya, yaitu merasakan kegembiraan hatinya karena telah terhibur oleh temannya. 21. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Gotong royong, 2. Toleran, 3. Percaya diri, 4. Tawadhu. Kemudian deskripsinya: A. Menghargai, B. Saling membantu dalam pekerjaan, C. Berkata, berbuat apa adanya, D. Yakin akan kemampuannya. Dari tabel di atas, antara kolom sikap dan deskripsi yang sesuai adalah nomor titik-titik. Gotong royong itu apa anak-anak? Saling membantu dalam pekerjaan. 1. Berpasangan dengan B. Ada tidak di situ? Tidak ada. Toleran 2. Apa toleran? Toleran adalah menghargai perbedaan. 2A. Adakah di situ? Ya, betul ada. Pada jawaban B, 2 dan A. Jadi jawaban yang benar adalah B, 2 dan A. Toleran, menghargai perbedaan. 22. Dora memiliki teman akrab sejak duduk di kelas 3, yaitu Rani. Namun mereka berbeda keyakinan. Setiap melaksanakan hari raya agama, masing-masing mereka selalu bergantian untuk berkunjung ke rumah dengan tujuan agar pertemanan yang mereka jalin tidak putus. Dari pernyataan di atas, sikap yang dimiliki kedua anak tersebut adalah titik-titik. Nasionalis, toleransi, religius, integritas. Apa jawabannya anak? Toleransi, yaitu menghargai perbedaan. B. 23. Di negara kita Indonesia, mulai dari ujung barat sampai timur, terdiri berbagai macam suku, budaya dan agama.
Ini merupakan kekayaan yang kita miliki dan harus kita jaga agar tidak terpecah belah. Untuk menjaga kekayaan tersebut, perlu adanya sikap saling menghargai dan menghormati. Dari pernyataan di atas, sesuai dengan firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nomor 24. Perhatikan pernyataan di bawah ini. A. Andi suka bermain dengan tetangganya, walaupun berbeda keyakinan dengan dirinya. B. Meskipun berbeda pemahaman tentang bacaan sholat, Tony dan Dani tetap berjamaah. C. Ahmad menghadiri undangan ulang tahun teman sekolahnya, walaupun berbeda agama. D. Susi hanya mau berteman dengan teman lain yang agamanya sama dengan dia. Pernyataan yang benar tentang sikap toleransi adalah titik-titik. Yang mana ya anak-anak? A. Andi suka bermain dengan tetangganya meskipun berbeda dengan dirinya, ya kan? Itu juga toleransi. B. Meskipun berbeda pemahaman, Tony dan Dani tetap melaksanakan sholat berjamaah. Itu juga termasuk toleransi. C. Ahmad menghadiri undangan teman sekolahnya walaupun berbeda agama. Itu juga toleransi. Jadi jawaban yang benar adalah A, B, dan C. 25. KD 4.6. Memiliki anggapan atau menduga sesuatu yang baik terhadap orang lain adalah penjelasan dari titik-titik. Memiliki anggapan atau menduga sesuatu tetapi yang baik, ini anak-anak. Ya, menduga sesuatu yang baik terhadap orang lain. Penjelasan dari apa? Prasangka baik. B jawabannya. 26. Sikap terpuji yang dapat kita lakukan jika ada teman yang selalu mendapatkan nilai yang baik ketika ulangan adalah titik-titik. Sikap anak-anak ketika ada temannya yang mendapatkan nilai bagus ketika ulangan, sikap terpujinya apa? A. Berpikir positif karena dia rajin belajar. B. Berpikir negatif mungkin dari hasil mencontek. C. Kerjasama mencari jawaban dengan teman. D. Iri terhadap nilai yang diperoleh temannya. Mana yang sikap terpuji anak-anak? Pintar. Sikap yang terpuji adalah A. Berpikir positif. Karena apa? Karena dia rajin belajar. 27. Bacalah arti Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Isi pokok dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 adalah Allah melarang bersikap titik-titik. Bersikap apa anak-anak? Bersikap su'uzon, berprasangka buruk. 28. Rudi, Joni, Hedi, dan Agung teman Rudi, Joni, Hedi, dan Agung teman yang akrab di kelas. Mereka pada suatu hari menceritakan kejelekan Ali kepada teman lain agar Ali dijauhi. Padahal Ali tidak pernah melakukan apa yang diceritakan Rudi dan kawan-kawannya. Sikap menjelek-jelekan orang yang tidak pernah melakukan perbuatan tersebut hukumnya adalah A. Wajib, B. Dosa, C. Boleh, D. Sah. Hukumnya adalah dosa anak-anak, menjelek-jelekan orang lain. Menjelek-jelekan orang lain yang tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, maka hukumnya adalah berdosa. 29. Orang yang suka mencari-cari kesalahan dan 29. Orang yang suka mencari-cari kesalahan dan suka menggunjing orang lain dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 diibaratkan sebagai seperti titik-titik. Seperti apa anak-anak? Orang yang mencari-cari kesalahan dan suka menggunjing orang lain diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. C jawabannya.
30. Perhatikan pernyataan di bawah ini. A. Hidup tenang, selalu berpikir positif. B. Menghadapi masalah dengan rasa emosi. C. Selalu optimis terhadap apa yang selalu dilakukan. D. Bertawakal kepada Allah SWT. E. Menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Dari pernyataan di atas yang merupakan hikmah berprasangka baik, ya, hikmahnya berprasangka baik. Apa saja anak-anak? A. Hidupnya tenang, selalu berpikir positif. Itu hikmah dari berprasangka baik. B. Menghadapi masalah dengan rasa emosi. Benar apa enggak itu? Ketika kita berprasangka baik, menghadapi masalah tidak dengan emosi, dengan sabar, dengan hati-hati, ya kan? Jadi yang tidak termasuk di situ adalah B, anak-anak. Berarti yang keempat, berarti jawabannya adalah A, C, dan E. 30. Alvino pada tahun 2020 lulus sekolah menengah atas. Dia memiliki cita-cita menjadi seorang polisi. Karena dia tidak bisa berenang dengan baik, maka dia gagal untuk menjadi polisi. Dari kegagalan itu, Alvino justru semakin semangat berlatih renang dan yakin Allah SWT akan mengabulkan cita-citanya. Sikap Alvino dalam menghadapi kegagalan tersebut adalah titik-titik. A. Merubah cita-cita yang dimimpikan. B. Berprasangka baik kepada orang lain. C. Putus asa karena sudah gagal diterima. D. Berprasangka baik kepada Allah SWT. Jawaban yang benar adalah D. Tetap berprasangka baik kepada Allah SWT. Itulah jawaban yang benar dalam menghadapi kegagalan. Kita lanjutkan nomor 32. Allah memerintahkan kepada kita agar selalu berprasangka baik dan tidak mencari kejelekan orang lain. Berprasangka baik dalam agama Islam disebut juga dengan titik-titik. Apa anak-anak? Prasangka baik dalam agama Islam disebut apa? Husnudzon. C. Kita lanjutkan KD 4.7. Nomor 33. Setiap sebulan sekali di minggu pertama, Ayah Adi menghadiri perkumpulan di wilayah RT untuk bersilaturahim dan memecahkan masalah pada lingkungannya. Salah satu dari manfaat pertemuan tersebut adalah menciptakan titik-titik. Apa anak-anak? Ya betul, menciptakan hidup rukun. 34. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut menunjukkan suasana titik-titik. A. Terciptanya suasana kerukunan dalam keluarga. B. Terciptanya suasana kerukunan dalam bertetangga. C. Terciptanya suasana kerukunan dalam sekolah. D. Terciptanya suasana kerukunan dalam masyarakat. Kalau dilihat gambarnya jelas itu berada di dalam rumah anak-anak. Berarti jawabannya adalah A. Terciptanya suasana kerukunan dalam keluarga. 35. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kata mutiara di samping sangat cocok sekali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Pada intinya memberikan pemahaman pada kita bahwa penting sekali kita untuk saling titik-titik. Saling apa anak-anak? Saling mengenal. Saling mengenal. C jawabannya. 36. Farida adalah anak yang pandai dan cerdas. Banyak yang menyukai dirinya karena dia juga anak yang supel dan mudah bergaul dengan orang lain. Kemanapun dia berinteraksi dan bermain, mudah diterima oleh teman-temannya. Di samping itu, Farida juga tidak menganggap dirinya paling pintar. Dari pernyataan di atas, sikap yang ditunjukkan Farida adalah A. Mencari teman yang pintar. B. Memilih dan memilah teman. C. Menjauhkan diri dari teman. D. Mudah bergaul dengan teman. Jawaban yang benar sesuai dengan soal yaitu mudah bergaul dengan teman. 37. Orang tua adalah orang yang telah melahirkan, membimbing, merawat, menjaga, dan memberikan perlindungan kepada anak. Oleh karena itu, kewajiban anak terhadap orang tua adalah titik-titik. A. Berbakti terhadap keduanya. B. Durhaka. C. Membenci. D. Mempermalukan. Jawaban yang benar adalah berbakti kepada keduanya. A. 38. Soleh setelah lulus SD oleh ayahnya didaftarkan di pondok pesantren
agar soleh memahami dan memiliki ilmu agama sebagai bekal masa depannya, agar kelak menjadi anak yang bisa beramal baik. Sikap soleh yang ingin berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal adalah titik-titik. A. Menyayanginya, B. Merawatnya, C. Mendoakan, D. Melindunginya. Jawaban yang benar adalah bakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu dengan mendoakannya. 39. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Arti dari Quran Surah An-Nisa ayat 4 tersebut secara berurutan setelah berbuat baik pada orang tua adalah titik-titik. Anak-anak harus teliti ya dalam menjawabnya. Sebenarnya jawabannya ada di dalam soal tersebut. Anak-anak tinggal mengurutkan urut-urutannya setelah berbuat baik pada orang tua. Jawabannya apa anak-anak? Ya betul, jawabannya adalah B. Saudara, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat dan hamba sahaya. Nomor terakhir 40. Di awal mulai masuk sekolah, bapak dan ibu guru menyampaikan kepada peserta didik agar membentuk organisasi kelas, membagi tugas piket dan lain-lain. Semua dilakukan dengan cara demokratis dan adil. Agar tercipta hidup rukun dalam kelas, maka yang harus dilakukan oleh warga kelas adalah titik-titik. A. Mengganggu pekerjaan teman yang piket, B. Tidak mau bermain dengan temannya, C. Melakukan pekerjaan dengan seenaknya, D. Saling membantu melakukan piket dengan baik. Jawabannya adalah D. Agar tercipta hidup rukun harus apa? Saling membantu melakukan piket dengan baik. Anak-anak, setelah pembahasan soal pilihan ganda sebanyak 40, dan ini juga belum tentu sama ya anak-anak, tinggal mengikuti guru agamanya nanti akan memberikan soal berapa. Yang jelas latihan soal yang Pak Guru berikan ini insya Allah dapat membantu anak-anak dalam mengerjakan soal penilaian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, dan mudah-mudahan bisa sukses dan lancar dalam mengerjakannya. Insya Allah dengan anak-anak rajin belajar, anak-anak akan menjadi anak yang pintar dan cerdas. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada semuanya yang sudah mengikuti video pembelajaran di channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, and subscribe di channel ini agar selalu berkembang dan tidak ketinggalan dengan video pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.